Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Indeks harga saham gabungan menyusut signifikan, tertekan ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel. Minggu lalu IHSG pun ambruk kembali ke level 6.900. Di tengah kondisi tak menentu, bagaimana proyeksi IHSG di pekan terakhir bulan Juni 2025 ini? Bagaimana nasib saham-saham big caps kita? Lalu bagaimana strategi yang bisa dilakukan investor di kondisi tak menentu ini? Berikut adalah analisis dan tips dari Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management. Ya, kami melihat untuk pekan depan merupakan pekan yang cukup berat ya, karena IHSG itu akan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Israel, dan juga rilis data GDP dari Amerika Serikat. Tentu kedua hal tersebut itu bisa menunda The Fed untuk menurunkan suku bunga. Tapi ini bisa menjadi sebuah peluang jika memang terjadi koreksi di pasar saham, IHSG ataupun reksadana saham. Ini bisa merupakan peluang untuk investor masuk di harga yang lebih murah. Kondisi geopolitik yang saat ini berpotensi meluas dan bisa dibilang dalam fase yang cukup berbahaya. Kenapa? Kalau kita lihat perkembangan terakhir ketegangan di Timur Tengah, Israel sudah menyerang langsung ke jantung nuklir dari Iran. Iran juga membalas dengan rudal balistik itu ke kota-kota dari Israel. Dan kalau kita lihat, jika ini betul-betul bisa meluas, tentu ini bisa membuat eskalasi ini menjadi skala yang lebih besar, tidak hanya di Timur Tengah saja. Nah, dampak dari perang ini tentu bisa memicu kenaikan harga minyak. Kita bahkan melihat ada potensi harga minyak itu bisa naik lebih dari $100 per barel. Jika itu terjadi, tentu saja itu akan memicu inflasi dan penundaan suku bunga The Fed, yang which is itu yang sangat-sangat ditunggu oleh dari pasar global. Nah, kembali lagi, dari sisi domestik, kita melihat memang kondisi domestik ekonomi saat ini sudah cukup stabil, tapi kita perlu mencermati data ekonomi Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan data-data ke arah perlambatan ekonomi. Ya, memang kalau kita lihat saat ini asing baru tertarik masuk ke obligasi ya, di mana secara year to date itu net buy sebesar 40 triliun. Sementara untuk saham mereka masih wait and see posisinya. Nah, tapi sebenarnya ini menjadi peluang untuk investor lokal untuk melakukan akumulasi secara bertahap terhadap IHSG, terutama ketika terjadi koreksi. Jangan kebalik, jadi akumulasi bertahapnya ketika terjadi koreksi, bukan saat euforia kita melihatnya. Dengan kondisi global yang cukup panas dan domestik juga agak melambat, kita memang prefer lebih yang defensif. Dalam hal ini seperti sektor consumer, tentu kan juga itu mendapatkan angin segar dengan adanya potensi stimulus dari pemerintah ya, yang digelontorkan kurang lebih sebesar 24 triliun. Seperti diskon tarif, bansos, dan insentif lainnya. Sementara sektor yang cukup menarik kedua, kita melihat seperti komoditas, terutama emas ya. Kalau kita lihat memang saat ini harga emas sudah cukup tinggi, naik sudah cukup tinggi, dan dengan kondisi global yang tidak menentu, biasanya emas menjadi salah satu safe haven bagi investor dan central bank. Nah, jadi kita melihat potensi untuk harga emas itu masih cukup baik saat ini. Kalau kita lihat memang secara tren, itu biasanya memang saham perbankan menguat di akhir tahun. Tapi kita juga harus melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini bisa dibilang agak cukup menantang di tengah kondisi global yang tidak menentu, lalu juga penurunan suku bunga yang masih belum jelas, dan kondisi domestik juga sudah mulai agak mengalami pelemahan yang tentu bisa akan translate terhadap EPS dari emiten-emiten IHSG. Nah,
Kita punya salah satu produk reksadana bernama Danama Saham, di mana dalam pengelolaannya kita disupport oleh AI. Dan kita menjadi MI yang pertama yang menggunakan AI dalam pengelolaan. Dalam hal ini, Danama Saham kita berfokus pada sektor-sektor yang lebih defensif seperti consumer, seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa commodities, name, dan justru kita malah underweight banks dalam posisi sekarang. Karena kalau kita lihat memang potensi domestik yang juga agak melemah, interest rate higher for longer, tentu ini menjadi suatu headwinds untuk saham-saham perbankan ini juga bisa mengalami kenaikan. Nah, ini cukup menarik. Memang saat ini batu bara ini mengalami beberapa tantangan ya. Salah satunya dengan kondisi US yang terakhir kita lihat dia mulai mengeksplorasi dan memproduksi batu bara yang membuat jadi oversupply sehingga harganya tertekan. Dari US sendiri itu juga mulai memperbesar ekspornya ke beberapa negara, which is itu negara yang tujuan ekspor dari Indonesia seperti China, India. Tentu ini bisa jadi tantangan untuk emiten-emiten batu bara di Indonesia untuk mendiversifikasi baik itu dari negara-negara tujuan ekspor dan juga bagaimana untuk menghadapi penurunan harga yang terjadi pada batu bara. Namun, positif side-nya jika memang nanti harga oil itu meningkat, biasanya itu inline juga dengan pergerakan harga batu bara. Itu bisa membuat harga batu bara juga tetap kuat atau tinggi. Ya, memang dengan adanya program makan bergizi gratis itu menjadi suatu sentimen positif untuk saham-saham poultry. Namun kita juga perlu melihat bagaimana kondisi ke depan, gimana pun juga kita juga harus melihat bahwa kondisi ekonomi sedang juga mengalami pelemahan. Begitu juga kondisi poultry juga masih mengalami oversupply. Ini yang perlu kita cermati untuk perkembangan ke depannya. Kita kembali terhadap aset kelasnya. Jadi kalau kita lihat memang dalam jangka pendek, kita memang lebih prefer untuk masuk ke reksadana seperti pasar uang ataupun obligasi dengan durasi pendek yang cenderung tidak volatile. Tapi jika ingin masuk ke aset yang beresiko seperti reksadana saham, itu kita sarankan at least memegang 6 bulan sampai dengan 12 bulan ke depan. Kita melihat ada potensi yang lebih menarik jika ditahan dalam waktu 6 sampai dengan 12 bulan. Dengan kondisi ketegangan geopolitik yang semakin memanas, lalu juga tidak ada katalis positif dari domestik, saya melihat agak cukup berat. Saya melihat bahwa IHSG itu cenderung sideways atau cenderung menurun hingga akhir Juni ini. Mungkin di level 6.800-6.900 ada kemungkinan seperti itu. Karena yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika IHSG rebound dari level kondisi 6.000 terus sampai ke level 7.200, itu yang mendorong kenaikan IHSG adalah lebih investor retail. Cenderung investor foreign atau foreign investor itu cenderung belum masuk. Nah, jadi kita melihat memang jika ada pelemahan di IHSG pun sedikit lebih terbatas karena investor retail yang lebih masuk dalam posisi saat itu. Kita lihat memang dua sentimen utama ya. Jadi memang terutama terkait ketegangan dari Iran Israel, dan kita harus melihat juga bahwa The Fed sepertinya juga akan menahan suku bunga jauh lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Di mana perkiraan sebelumnya itu di bulan Juni sudah cut suku bunga, data belum ya posisinya. Dan kita melihat bahwa The Fed kemungkinan baru akan cut suku bunga itu mungkin di kuartal 3 seperti bulan September atau November. Tentu, jika memang BI itu menurunkan suku bunga, itu bisa menjadi sentimen positif untuk pasar domestik kita. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah reaksi dari penurunan suku bunga BI ini bisa berpengaruh terhadap rupiah? Karena gimana pun juga rupiah juga menjadi suatu kunci untuk para foreign investor masuk ke aset investasi kita, baik itu bonds maupun itu saham.
Jadi memang kita harus melihat dari berbagai faktor. Jadi ada multifaktor yang membuat asing itu masuk. Memang salah satunya adalah rupiah itu sendiri. Jika rupiah mengalami overshoot, itu biasanya asing juga cenderung lebih senang ya. Seperti kejadian di tahun ini secara year to date, kenapa asing masuk ke bonds kita hingga 40 triliun ya. Itu salah satunya adalah karena kita melihat rupiah itu mengalami overshoot. Jadi ketika asing itu masuk ke aset obligasi berdenominasi rupiah, mereka mendapatkan dua potential gain. Pertama dari yield-nya yang cukup menarik di Indonesia, yang kedua dari potensial penguatan rupiah itu sendiri. Jadi jika nanti rupiah itu juga mengalami pelemahan, seperti yang di awal tahun, dan yield juga mengalami kenaikan, itu cenderung asing akan lebih tertarik untuk kembali masuk. Potensi ada, dimana kalau kita lihat biasanya setiap akhir tahun institusional itu cenderung ingin meningkatkan kinerjanya mereka. Apalagi jika memang nanti kondisi geopolitik sudah mereda, arah the Fed juga sudah mulai clear, arah dari Trump juga sudah mulai clear, dan potensial untuk pertumbuhan ekonomi di 2026 sudah mulai lebih baik daripada kondisi sekarang. Tentu itu kan menjadi salah satu katalis positif juga untuk juga melakukan window dressing di tahun 2025. Kita melihat untuk potensi IHSG itu di akhir tahun di level 7.300 sampai dengan 7.600, itu translate di 13 kali hingga 14 kali PI. Saya rasa itu sudah cukup menarik ya untuk investor yang memang punya horizon investasi yang cukup panjang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.